Oke, keranjang sudah terisi lagi dan hai, saya Bintang dari Macapedia. Sekarang kita akan mau coba review salah satu HP yang mungkin bisa dikatakan inilah HP yang paling worth it untuk saat ini di Indonesia. Bukan tanpa alasan karena yang akan kita review adalah Pocophone F2 Pro. Dengan Snapdragon 865 saat ini adalah Snapdragon atau seri Qualcomm Snapdragon yang paling tinggi untuk saat ini. Dengan sudah mensupport 5G dan juga dengan spesifikasi sebagai punya 8 core dan juga thread yang ya mungkin sebentar kita akan kupas lebih dalam. Tapi sebelum itu untuk teman-teman perlu ketahui bahwa Pocophone F2 Pro ini dibanderol dengan harga 7 jutaan dan saat ini mungkin sampai 8 juta lebih ya bisa ditemukan di beberapa toko. Tapi kalau bicara masalah spek ini cukup worth it sih karena biasanya untuk prosesor 865 itu biasa HP yang di harga range 10 jutaan mungkin sampai bahkan ada sampai 15 jutaan. Nah, kita akan review apakah memang ini worth it itu. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum nabung, silahkan nabung dulu agar kalian bisa mengisi keranjang kalian sendiri. Oke, jadi ini adalah unit dari Pocophone F2 Pro. Kalau dari segi desain sih ya kita tidak bisa expect yang wah bagaimana sih. Tapi kalau menurut saya untuk layar kan ini belum 90 Hz ya? 90 Hz kah? Atau gimana? Untuk itu kita skip dulu aja untuk data layar displaynya. Tapi untuk pastinya kalau bicara masalah spek basic ini dengan RAM 8GB, ROM 256 dan seperti yang sudah saya katakan tadi, prosesor 865 Qualcomm Snapdragon IE. Dan untuk selengkapnya ini dia. Oke, dari segi performance, kami sudah mengetes ini tapi nggak game-game yang berat-berat amat sih. Kita coba di Rally Fury lancar, sudah pasti. Kan kalau meskipun Snapdragon 1700 pun ini sudah lancar maupun 600. Tapi dengan ini kami rasa yang salah satu masalah yang kami temukan adalah dari segi audionya doang. Meskipun ini sudah mengusung embel-embel Dolby, tapi kami rasa untuk kelas flagship killer ini masih belum terlalu wah menurut kami. Tapi maklum ini dengan Snapdragon 865 dengan harga 8 juta pasti ada yang harus dikorbankan. Dan untuk pengetesan gamenya ini dia. Oke, dan untuk pengetesan game-game lainnya kami sudah punya beberapa referensi seperti untuk dari YouTube-nya Gadgetin, YouTube-nya Kak David. Dia sudah mengetes untuk game PUBG, dia untuk settingan ekstrim dia sudah smooth, untuk smooth ekstrim. Untuk HDR ekstrimnya pun dia sudah smooth banget meskipun dipakai selama 1 jam lebih dia sudah belum frame drop atau sebagaimana untuk temperaturnya juga masih normal. Dan untuk data benchmarknya sih kami menemukan juga dari beberapa referensi. Kalau dari Kompas sendiri ini sudah di atas skor 500.000 untuk benchmark Antutu. Lebih tepatnya sih dia 574.000 sih sekian-sekian. Tapi untuk lengkapnya ini dia. Oke, begitu untuk dari segi performance dan benchmark Antutu. Tapi untuk satu hal lagi yang perlu kami review adalah dari segi kameranya juga. Pocophone mengklaim bahwa HP ini sudah support untuk resolusi 8K. Entah itu berapa FPS kami belum tes, tapi untuk pengetesannya kami sudah coba untuk beberapa situasi, maupun itu di siang dan juga malam, entah itu video dan foto. Ini dia. Oke, jadi ini adalah pengetesan untuk video kamera depan dari Pocophone F2 Pro untuk kamera malamnya. Kami rasa ini sudah cukup proper sih untuk resolusi 2K ya ini, 180 pixel mungkin dengan FPS ini kami rasa saya yakin ini adalah 30 atau 60 FPS.
Oke, jadi sekarang saya lagi ngetes kamera belakang dari Pocophone F2 Pro. Ini ya proper sih, nggak gimana amat, normal lah untuk HP kelas 7 jutaan. Oke, jadi sekarang ini lagi pengetesan kamera depan dari Pocophone F2 Pro dengan settingan normal. Ya gimana ya ngomongnya, ini nggak terlalu wow amat sih. Malahan kalau bilang personal experience ini lebih nggak mending amat. Malahan saya lebih nyaranin kalau yang untuk Vivo V20 kalau untuk kamera depan, karena itu lebih wow amat sih. Oke, jadi itu adalah sedikit review mengenai Pocophone F2 Pro. Menurut kami untuk HP range harga 7 jutaan, 8 jutaan ini sudah cukup worth it, mengingat bahwa speknya lumayan gahar. Dengan Snapdragon 865 dan juga RAM 8/256. Dari segi kamera pun kami menemukan ini sudah cukup proper sih. Nggak butek-butek amat, nggak lebay-lebay amat. Tapi kalau dari yang paling memukau bagi kami adalah dari segi performance-nya. Ini sudah bisa support dengan semua aplikasi apapun, entah kalian masukin game-game seberat apapun. Menurut seperti mungkin yang paling berat sekarang Genshin Impact ya, karena untuk minimum requirement-nya kan dia harus Snapdragon 800 dan digunakan dalam HP ini menurut kami sudah oke sih, meskipun kami menyarankan untuk pakai yang HP dengan spesifikasi 865 Plus seperti Asus ROG 3 yang baru launching kemarin. Dan untuk pengguna harian, saya rasa ini adalah HP yang paling sempurna bagi teman-teman. Dan juga satu-satunya masalah yang kami temukan dari gadget ini adalah mungkin audionya doang kali ya. Meskipun dengan embel-embel Dolby Audio speaker, tapi kami rasa untuk speakernya sendiri nggak jernih amat. Oke, sekarang kita putar music free copyright supaya aman. Kita tes suaranya. Oke, jadi itulah review Pocophone F2 Pro kita pada video kali ini, dan semoga video ini atau konten ini bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi teman-teman yang masih bingung untuk memilih gadget. And that's it. Ciao.